Malam pertama untuk istri pengganti, rencana jahat mertua jelang akad pernikahanku, agar pernikahanku gagal dan diganti wanita pilihannya. Ruang tamu itu sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar samar-samar. Udara malam menyelinap masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma basah dari hujan yang baru saja reda. Aku duduk di sofa dengan gaun putih sederhana yang mulai kusut karena terlalu lama menunggu. Jantungku berdebar tak menentu, bukan karena gugup menyambut hari bahagia, melainkan karena firasat buruk yang sejak tadi menghantui pikiranku. Hari ini seharusnya menjadi hari pernikahanku. Namun, aku merasa ada sesuatu yang salah sejak tadi pagi. Ibu calon mertuaku, seorang wanita berwajah dingin yang selalu berbicara dengan nada datar, tiba-tiba mengajakku ke sebuah tempat yang jauh dari rumahku. Katanya, dia ingin membelikan hadiah istimewa untukku. Aku menuruti permintaannya meskipun hatiku berat. Aku ingin sekali pulang, tapi setiap kali aku mencoba membicarakan hal itu, dia selalu punya alasan untuk menahanku lebih lama. Tenang saja, sayang. Semuanya sudah diatur dengan baik. Kau hanya perlu menunggu, katanya sambil tersenyum tipis. Namun, senyuman itu tidak pernah terasa tulus. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa terancam. Kini, aku berada di sebuah rumah asing. Tak ada yang kukenal di sini. Ponselku dirampas dengan alasan, biar kamu tidak stres. Dan aku hanya bisa duduk di sini, menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa itu. Pintu ruang tamu terbuka, dan ibu calon mertuaku masuk dengan seorang wanita muda. Wajah wanita itu cantik, dengan kulit putih bersih dan rambut hitam panjang yang tergerai rapi. Dia mengenakan gaun pengantin mewah, jauh lebih indah daripada apa yang kupakai. Perutku serasa dipelintir. Aku tahu ada sesuatu yang buruk terjadi. Kau pasti sudah menebak, kan? Suara ibu calon mertuaku membuatku bergidik. Wanita itu melirikku dengan tatapan tajam. Dia akan menikah dengan putraku. Kau tidak akan pernah jadi menantuku. Aku tertegun. Mulutku terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Semua ini seperti mimpi buruk. Apa maksudmu? Akhirnya aku berhasil bersuara, meskipun suaraku bergetar. Dia tertawa kecil, seperti mengejek kepolosanku. Kau pikir aku akan membiarkan anakku menikah dengan seseorang sepertimu? Kau tidak punya apa-apa. Latar belakang keluargamu, pendidikanmu, semuanya tidak pantas untuk putraku. Aku mencintai Arman, kataku dengan suara gemetar. Air mata mulai mengalir di pipiku. Dan dia mencintaiku. Cinta saja tidak cukup, katanya tajam. Aku sudah mengatur segalanya. Dan sekarang, kau akan menghilang dari hidup kami. Selamanya. Wanita itu melambai kepada seorang pria yang berdiri di pintu. Pria itu mendekat, mencengkeram lenganku, dan menyeretku keluar dari ruangan itu. Aku berteriak, memohon agar mereka melepaskanku, tapi tak ada yang peduli. Mereka membawaku ke sebuah mobil dan mengunciku di dalamnya. Mobil melaju dengan cepat, meninggalkanku dalam kegelapan. Aku tak tahu kemana mereka membawaku, tapi satu hal yang pasti, hidupku yang selama ini kuimpikan bersama Arman, hancur begitu saja. Mobil berhenti mendadak di sebuah rumah tua yang tampak tak terurus. Aku diseret keluar, meskipun aku melawan sekuat tenaga. Tanganku diborgol ke sebuah kursi kayu di dalam ruangan gelap yang hanya diterangi oleh satu lampu redup di langit-langit. Nafasku tersengal-sengal, tapi tidak ada gunanya mencoba melawan pria kekar yang berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi datar. Aku mendengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka, dan seorang wanita paruh baya masuk.
Dia membawa nampan berisi makanan dan minuman, tetapi aku tidak merasa itu tanda kebaikan. Aku hanya menatapnya tanpa berkata-kata. "Kau makan saja dulu. Kau akan butuh tenaga," katanya dengan nada dingin. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Aku berteriak marah, tapi hanya ada kekosongan dalam sorot matanya. Dia meletakkan nampan di meja kecil, lalu pergi tanpa menjawab. Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak tahu apa rencana mereka, tapi ketakutan membuatku sulit berpikir jernih. Aku mencoba mengingat bagaimana wajah Arman terakhir kali aku melihatnya, tapi bayangan itu terasa semakin jauh. Apakah dia tahu aku diculik? Apakah dia mencariku? Keesokan paginya, aku mendengar suara riuh dari luar rumah. Aku mengintip melalui jendela kecil di sudut ruangan. Ada kerumunan orang, dan di tengahnya, aku melihat Arman berdiri di samping wanita yang kemarin kulihat mengenakan gaun pengantin. Mereka sedang diarak menuju pelaminan. Hatiku hancur. Dia benar-benar menikah dengan wanita itu. Meskipun aku tidak tahu apakah dia melakukannya karena kemauan sendiri atau karena dipaksa, rasa sakit yang menjalar di dadaku tak bisa diabaikan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa menangis dalam diam, menyaksikan pernikahan yang seharusnya menjadi milikku. Beberapa tahun berlalu, aku akhirnya berhasil melarikan diri dari neraka itu setelah seorang penjaga lengah. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Semua yang kumiliki sudah direnggut dariku. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku harus kembali ke rumah itu, ke tempat semuanya berawal. Bukan untuk memohon keadilan, tetapi untuk membuka tabir kejahatan yang telah menghancurkan hidupku. Ketika aku tiba di rumah besar itu, suasana sudah berbeda. Taman yang dulu terawat kini dipenuhi rumput liar. Aku mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba mendorongnya, dan pintu itu terbuka begitu saja. Di dalam, aku menemukan Arman duduk di ruang tamu dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Mata kami bertemu, dan dia terkejut melihatku. Dia berdiri perlahan, seolah tidak percaya. Kau masih hidup?" Suaranya parau. "Apa yang kau pikirkan selama ini?" tanyaku dingin. "Apa kau pernah mencariku, Arman? Atau kau begitu saja melupakan aku, seperti yang ibumu inginkan?" Dia terdiam. Matanya mulai basah, tapi aku tidak peduli. Aku di sini bukan untuk menerima penyesalan. Aku ingin jawaban. Aku ingin kebenaran. Ibuku bilang kau meninggalkanku. Dia bilang kau memutuskan untuk pergi, katanya akhirnya. Aku tertawa pahit. Dia menculikku, Arman. Dia mengunci aku di sebuah tempat terpencil selama bertahun-tahun. Dan kau percaya begitu saja dengan ceritanya. Aku? Dia tergagap, tidak mampu membalas. "Istrimu?" Aku menoleh ke arah foto yang tergantung di dinding. Ada foto pernikahan mereka. Senyuman palsu di wajah wanita itu tampak begitu jelas bagiku sekarang. "Dia pergi. Kami bercerai 2 tahun lalu," jawabnya pelan. Aku menghela napas panjang. Luka di hatiku masih menganga, tapi aku tahu ini bukan waktunya untuk meratapi nasib. Aku harus menemukan bukti atas semua yang dilakukan Ibu Arman. Aku harus memastikan dia membayar atas apa yang telah dilakukannya. "Di mana ibumu?" tanyaku. Dia menatapku dengan ragu, lalu menggeleng. "Aku tidak tahu. Setelah kami bercerai, dia pergi entah kemana. Tapi aku yakin dia masih di kota ini." Aku tahu itu hanya awal dari pencarianku. Semua rasa sakit, semua kehilangan, harus memiliki akhir. Aku bersumpah, kali ini, aku tidak akan kalah lagi. Arman berdiri mematung di hadapanku. Sorot matanya masih berisi keterkejutan,
Mungkin juga rasa bersalah. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup menderita karena kebodohannya yang begitu mudah percaya pada kebohongan ibunya. Aku menyapu pandangan ke seluruh ruangan, mencoba mengumpulkan petunjuk. Arman, kau pasti tahu sesuatu. Jangan berpura-pura tidak tahu, kataku dingin. Mataku tak lepas dari wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu di mana ibuku sekarang. Jawabnya, suaranya lemah. Setelah perceraianku dengan Alia, dia seperti menghilang. Aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Alia? Aku mengulang namanya dengan nada mencemooh. Jadi, dia adalah wanita yang kau nikahi saat aku diculik? Wanita yang dipilih ibumu? Arman menundukkan kepalanya. Ya, ibuku memaksaku menikahinya. Dia bilang kau sudah tidak ingin melanjutkan hubungan ini, bahwa kau memilih pergi daripada menikah denganku. Aku percaya padanya. Tapi setelah pernikahan itu, semuanya terasa salah. Aku mendekat, menatapnya tajam. Salah? Kau menyadari itu setelah bertahun-tahun. Arman, aku kehilangan segalanya karena keluargamu. Aku kehilangan hidupku, dan kau hanya berdiri di sana, menerima semua yang ibumu katakan. Dia terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tidak punya waktu untuk mendengar pembelaannya. Aku ingin jawaban. Di mana kau menikah? Tanyaku tiba-tiba. Di sebuah villa kecil di pinggiran kota, jawabnya. Itu tempat yang disiapkan ibuku. Semua diatur olehnya. Berikan aku alamatnya, kataku tegas. Aku tiba di villa itu keesokan harinya. Bangunannya tampak tua dan sepi, tapi masih berdiri kokoh. Pintu gerbangnya terkunci, tapi aku berhasil memanjat pagar dan masuk ke halaman. Taman di depannya penuh dengan dedaunan kering, menambah kesan suram pada tempat itu. Aku membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Udara di dalamnya lembab dan pengap, seperti sudah lama tidak dihuni. Aku menyusuri ruangan demi ruangan, mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan. Di salah satu kamar, aku menemukan sebuah kotak kayu tua di atas meja. Di dalamnya, ada tumpukan surat dan dokumen. Jantungku berdegup kencang saat aku membaca isi surat-surat itu. Semua ditulis oleh Ibu Arman, mengatur strategi bagaimana menyingkirkanku dan menggantikanku dengan Alia. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Dia tidak boleh ada di sini saat hari pernikahan itu. Kau harus memastikan dia tidak bisa kembali, apapun yang terjadi. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Surat-surat ini adalah bukti kejahatan Ibu Arman. Aku tidak tahu mengapa dia meninggalkannya di sini. Tapi ini lebih dari cukup untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Aku berbalik cepat, melihat seorang pria berdiri di pintu. Wajahnya asing, tapi aku langsung mengenalinya sebagai salah satu pria yang dulu menculikku. Kau tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan nada mengancam. Aku hanya ingin mengambil kembali hidupku, jawabku dengan keberanian yang bahkan aku sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Dia melangkah maju, tapi aku menggenggam salah satu surat di tanganku. Jika kau menyentuhku, aku akan memastikan semua ini sampai ke polisi. Pria itu berhenti, matanya menyipit, menimbang ancamanku. Tapi aku tahu dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke pintu. Surat-surat itu masih di tanganku. Aku mendengar langkah kaki berat mengejarku, tapi aku berhasil keluar dari villa sebelum dia menangkapku. Di luar, aku segera memanggil taksi dan kembali ke kota. Seluruh tubuhku gemetar, tapi aku tahu aku harus tetap fokus. Surat-surat ini adalah kunci untuk mengungkap semuanya.
Aku tidak akan berhenti sampai Ibu Arman membayar atas semua yang telah dilakukannya. Aku menyerahkan surat-surat itu ke seorang pengacara keesokan harinya. Dia membaca dokumen itu dengan serius, alisnya berkerut dalam. Ini cukup untuk memulai penyelidikan, katanya akhirnya. Tapi kita harus menemukan dia terlebih dahulu. Aku mengangguk. Aku akan membantu mencarinya. Aku tidak akan berhenti sampai dia membayar untuk semua ini. Pengacara itu mengangguk setuju. Baik, tapi kau harus berhati-hati. Orang seperti dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu itu. Tapi kali ini, aku sudah siap menghadapi apapun. Aku akan mendapatkan keadilan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua mimpi yang dirampas dariku. Tahun-tahun penuh kesakitan ini tidak akan sia-sia. Aku akan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Hari demi hari berlalu, dan pencarianku terhadap keberadaan Ibu Arman dimulai. Aku meminta bantuan beberapa kenalanku yang masih bekerja di kota ini, termasuk seorang teman lama yang kini menjadi jurnalis investigasi. Namanya Lita, dan dia adalah salah satu orang yang masih mempercayai aku meskipun semua orang menganggapku telah menghilang begitu saja bertahun-tahun lalu. Kita mulai dari lingkaran sosialnya, kata Lita sambil membuka laptopnya di sebuah kafe kecil. Aku punya beberapa kontak yang mungkin bisa memberi kita petunjuk. Ibumu mertua itu tipe wanita yang suka mengontrol segalanya, kan? Orang seperti dia pasti meninggalkan jejak. Aku mengangguk, meskipun mendengar istilah mertua, itu membuat dadaku terasa sesak. Lita benar, Ibu Arman adalah orang yang sangat perhitungan. Dia tidak mungkin benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Seminggu kemudian, Lita membawa kabar baru. Aku menemukan sesuatu, katanya dengan nada penuh semangat di telepon. Kami bertemu di sebuah taman dekat pusat kota, tempat yang cukup sepi untuk berbicara tanpa khawatir didengar orang lain. Aku mendapatkan informasi dari seorang mantan karyawannya. Ibu Arman ternyata masih tinggal di sekitar sini, tapi dia memakai identitas palsu. Dia tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota, dan sepertinya menjalankan bisnis kecil-kecilan dari sana. Bisnis itu hanya kedok. Dia sebenarnya masih berhubungan dengan beberapa orang yang terlibat dalam kasusmu dulu. Hatiku berdebar mendengar itu. Kau yakin ini dia? Lita mengangguk. Aku punya alamatnya, tapi kau harus hati-hati. Jika dia tahu kau mencarinya, dia bisa saja mencoba sesuatu yang lebih buruk. Aku mengambil alamat itu dan menatapnya lama. Aku tahu risiko yang akan aku hadapi, tapi aku juga tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Semua ini harus berakhir. Malam itu, aku memutuskan untuk mengunjungi alamat tersebut. Rumahnya besar, dikelilingi pagar tinggi, dengan lampu-lampu yang menerangi halaman luas. Aku menunggu di seberang jalan, memperhatikan gerak-gerik di sana. Ada beberapa pria yang mondar-mandir, jelas sebagai penjaga. Dia tidak hidup seperti orang biasa. Bahkan dalam persembunyiannya, dia masih ingin mempertahankan kekuasaan. Aku tidak bisa masuk malam itu. Aku kembali ke apartemen kecil tempatku tinggal sementara, mencoba menyusun rencana. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkan bantuan Arman. Keesokan harinya, aku menemui Arman di sebuah restoran kecil. Dia terlihat lebih rapi dibandingkan saat terakhir kali kami bertemu. Tapi sorot matanya masih menyiratkan rasa bersalah yang dalam. Aku menemukan ibumu, kataku langsung tanpa basa-basi. Arman terkejut. Di mana dia? Di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh kau untuk menghadapi dia. Kau harus membantuku. Dia tampak ragu. Aku tidak tahu.
Nia, dia ibuku. Dia juga orang yang menghancurkan hidupku, potongku dengan tegas. Arman, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua kebohongan, manipulasi, dan kejahatan yang dia lakukan. Jika kau tidak mau membantu, aku akan melakukannya sendiri. Arman menunduk, wajahnya penuh konflik. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu. 2 malam kemudian, kami kembali ke rumah itu bersama Lita. Kali ini, kami membawa seorang detektif swasta yang setuju membantu kami dengan imbalan surat-surat yang telah aku serahkan kepada pengacara. Kami mengawasi rumah itu dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk masuk. Ketika para penjaga mulai berkurang, kami bergerak. Aku, Arman, dan detektif itu menyelinap masuk melalui gerbang samping. Lita tetap di luar, bersiap memanggil bantuan jika terjadi sesuatu. Di dalam, suasana rumah itu terasa mencekam. Ada aroma wangi bunga yang menyengat, bercampur dengan bau pengap. Kami berjalan perlahan menyusuri lorong, mendengar suara-suara samar dari ruang tengah. Aku mengintip ke dalam, dan di sana, duduk seorang wanita yang tak pernah bisa kulupakan, Ibu Arman. Dia terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, tapi tatapannya tetap dingin dan menusuk. Di tangannya, dia memegang sebuah buku catatan kecil. Tampaknya sedang memeriksa sesuatu. Aku melangkah masuk tanpa ragu, membuat dia terkejut. "Kau?" katanya dengan nada penuh kebencian. "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" "Aku kembali untuk apa yang kau curi dariku," jawabku dengan suara tenang tapi penuh kemarahan. Dia berdiri, matanya menyipit. "Kau seharusnya sudah lenyap dari hidup kami. Aku memastikan itu. Tapi aku masih di sini," kataku sambil mengeluarkan salinan surat-surat yang kutemukan di villa. "Dan kali ini, kau tidak akan lolos." Tegangan di dalam ruangan itu meningkat. Ibu Arman tidak langsung menyerah, dan aku tahu ini hanya permulaan dari konfrontasi yang lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa memiliki kendali. Aku tidak akan berhenti sampai semua kebenaran terungkap, dan keadilan akhirnya berpihak padaku. Ibu Arman berdiri kaku, matanya menatap tajam padaku. Bibirnya terkatup rapat, tapi sorot matanya penuh dengan perhitungan. Aku bisa merasakan kemarahannya, tapi juga keterkejutannya. Dia tidak menyangka aku akan kembali, apalagi dengan keberanian seperti ini. "Aku tidak punya waktu untuk permainan ini," katanya dingin, mencoba mengambil kendali situasi. "Keluar dari rumahku sebelum aku memanggil orang-orangku." Aku tersenyum tipis, meskipun seluruh tubuhku bergetar. "Oh, kau tidak punya waktu? Tidak apa-apa. Aku punya banyak waktu untuk membongkar semua kebusukanmu. Orang-orangmu, silakan panggil mereka. Aku tidak takut lagi, Bu." Suara langkah Arman terdengar dari belakangku. Dia muncul di ambang pintu, wajahnya tegang. Ketika ibu dan anak itu saling bertatapan, suasana ruangan menjadi semakin panas. "Arman?" Suaranya melemah sedikit, seolah tidak percaya anaknya ada di sana. "Cukup, Bu," katanya tegas, sesuatu yang jarang kudengar darinya. "Aku tahu semuanya. Aku tahu kau menculik Nia. Aku tahu kau memaksaku menikahi Alia. Aku percaya padamu waktu itu, tapi sekarang aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Matanya melebar. Untuk pertama kalinya, dia terlihat goyah. "Kau tidak mengerti, Nak. Aku melakukan semua ini untuk melindungimu, untuk memastikan masa depanmu aman." Perempuan ini, dia menudingku dengan kasar. "Dia bukan pilihan yang tepat untukmu. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu."
Arman melangkah maju, suaranya mulai bergetar. Melindungiku? Dengan menghancurkan hidup orang lain? Dengan membohongiku bertahun-tahun? Kau tidak melakukan ini untukku, Bu. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri, untuk egomu. Ibu Arman mencoba memotong, tapi Arman melanjutkan. Aku kehilangan cinta sejati karena kau. Pernikahanku dengan Alia hancur, karena dia tidak pernah benar-benar mencintaiku, dan aku tidak pernah mencintainya. Hidupku kosong, Bu. Dan semua ini karena dirimu. Aku berdiri diam, menyaksikan emosi yang meluap-luap di antara mereka. Hati kecilku sakit melihat Arman, tapi aku tahu dia harus menghadapi kenyataan ini. Dia harus tahu betapa dalam luka yang ditinggalkan ibunya. Aku akan menyerahkan semuanya ke polisi, kataku tiba-tiba, memecah keheningan yang mencekam. Semua surat-surat ini, semua bukti yang kutemukan. Kau tidak akan bisa lari lagi. Ibu Arman menatapku dengan kebencian yang membara. Kau pikir polisi akan percaya padamu? Aku bisa membalikkan semuanya. Aku punya koneksi. Kau tidak punya apa-apa. Aku mendekatinya perlahan, mengangkat salinan surat-surat itu di depan wajahnya. Kau salah. Aku punya lebih dari cukup. Dan kali ini, tidak ada koneksimu yang bisa menyelamatkanmu. Dia mencoba meraih surat-surat itu, tapi aku mundur cepat. Detektif yang datang bersama kami muncul dari belakang, membawa borgol di tangannya. Bu Nuraini, katanya dengan suara tegas, menyebut nama lengkap Ibu Arman. Anda resmi ditahan untuk penyelidikan atas kasus penculikan, pemalsuan dokumen, dan penganiayaan. Dia tampak panik. Ini semua salah. Ini jebakan. Aku tidak melakukan apapun, teriaknya. Suaranya melengking. Detektif itu tidak terpengaruh. Dia membaca hak-haknya dengan tenang sambil memborgol tangannya. Aku berdiri diam, menyaksikan semuanya dengan hati yang bercampur aduk. Ada rasa lega, tapi juga kemarahan yang belum sepenuhnya reda. Saat polisi datang dan membawanya pergi, aku menatap Arman yang masih berdiri kaku di tengah ruangan. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah, tapi juga kelegaan. Aku tahu ini sulit baginya, melihat ibunya jatuh seperti ini. Tapi aku juga tahu dia membutuhkan ini, kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Aku minta maaf, Nia, katanya pelan. Untuk semuanya. Untuk kebodohanku, untuk tidak mempercayaimu, untuk semua luka yang kubiarkan terjadi padamu. Aku menghela napas panjang. Arman, maaf saja tidak cukup. Tapi aku tidak di sini untuk membencimu. Aku hanya ingin hidupku kembali. Aku ingin keadilan. Dia mengangguk pelan, menunduk. Aku tahu, dan aku akan membantumu, apapun yang kau butuhkan. Aku tidak menjawab. Aku tidak yakin apa yang aku rasakan terhadapnya sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku telah memenangkan langkah pertama dari pertempuran panjang ini. Dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Beberapa minggu setelah penangkapan Ibu Arman, konflik baru mulai muncul, seperti yang sudah kuduga. Dia tidak tinggal diam. Dari balik jeruji besi, dia mengatur langkah-langkah untuk mencoba melawan balik. Pengacaranya, seorang pria tua dengan reputasi licik, mengajukan berbagai argumen untuk membantah tuduhan-tuduhan yang diajukan. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu apartemen kecilku ketika teleponku berdering. Itu Lita. Nia, kau harus tahu ini, katanya dengan nada tegang. Pengacara Ibu Arman mengajukan dokumen ke pengadilan. Dia mengklaim kau memalsukan semua bukti itu untuk menjatuhkan nama baik kliennya. Jantungku berdegup kencang. Apa? Itu gila. Semua bukti itu nyata. Ada surat-surat, ada saksi,
dan detektif itu sendiri melihat semuanya. Aku tahu, kata Lita. Tapi mereka akan mencoba segalanya untuk mendiskreditkanmu. Kau harus siap. Malam itu, aku menghubungi Arman. Kami bertemu di sebuah kafe yang sepi, jauh dari keramaian. Aku meletakkan secangkir kopi di depanku tanpa menyentuhnya. Arman, ibumu melawan. Dia mencoba membalikkan keadaan dengan mengatakan aku memalsukan semua ini. Wajah Arman mengeras. Aku tahu dia akan mencoba sesuatu. Dia tidak pernah menerima kekalahan begitu saja. Aku menatapnya tajam. Kau harus menjadi saksiku, Arman. Kau tahu apa yang terjadi. Kau tahu semua ini adalah ulahnya. Dia menghela napas panjang, seolah mencoba menenangkan diri. Aku akan bersaksi, Nia. Tapi kau harus tahu, ini tidak akan mudah. Dia akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan kita. Aku tahu dia benar, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak peduli, Arman. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tidak akan membiarkan dia menang lagi. Seminggu kemudian, persidangan dimulai. Ruang sidang penuh dengan ketegangan. Ibu Arman duduk di kursi terdakwa, wajahnya tetap angkuh meskipun situasinya genting. Pengacaranya berdiri dengan percaya diri, mencoba memutarbalikkan fakta-fakta dengan argumen yang dibuat-buat. Klien saya adalah seorang ibu yang hanya ingin melindungi anaknya, katanya dengan suara lantang. Semua tuduhan ini tidak lebih dari upaya balas dendam seorang wanita yang merasa dikhianati. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, mencoba menahan amarah. Tapi aku tahu ini belum waktunya untuk berbicara. Saat giliranku tiba, aku berdiri di depan hakim, menceritakan semuanya dengan jelas, dari awal penculikan hingga bukti yang kutemukan di villa. Pengacara Ibu Arman mencoba menyerang balik. Bagaimana kami tahu bahwa bukti itu tidak direkayasa? Bukankah Anda memiliki dendam pribadi terhadap klien saya? Aku menatapnya tajam. Dendam pribadi? Ya, aku terluka. Hidupku hancur karena perbuatan klien Anda. Tapi bukti ini nyata. Surat-surat itu ditulis dengan tangan Ibu Arman. Apakah dendamku membuat tinta di atas kertas itu? Dia terdiam, tapi hanya sesaat. Lalu, mengapa Anda tidak melaporkan ini bertahun-tahun yang lalu? Mengapa Anda baru muncul sekarang? Aku menarik napas dalam. Karena aku tidak punya pilihan saat itu. Aku diculik. Aku ditinggalkan tanpa siapapun untuk mempercayai ceritaku. Tapi sekarang, aku punya keberanian untuk kembali dan menghadapi semuanya. Hakim mengangguk pelan, seolah mempertimbangkan kata-kataku. Tapi ketegangan belum berakhir. Saat sesi persidangan berikutnya, Ibu Arman memainkan kartu terakhirnya. Dia memanggil seorang saksi palsu, seorang pria yang mengaku melihatku, merencanakan untuk menjebatnya. Saksi itu dengan percaya diri memberikan kesaksian palsunya, dan aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Dia membayar orang itu, bisik Lita di sampingku, suaranya penuh kemarahan. Aku yakin, aku akan mencari tahu siapa dia. Arman berdiri untuk memberikan kesaksian, wajahnya penuh ketegangan. Semua ini adalah kebohongan, katanya dengan tegas. Aku adalah anaknya, dan aku tahu siapa ibuku sebenarnya. Dia memanipulasi semua orang, termasuk aku. Aku percaya padanya dulu, tapi tidak lagi. Semua yang Nia katakan adalah kebenaran. Ibu Arman tampak terpukul oleh pernyataan itu. Wajahnya berubah, seolah dia baru menyadari bahwa dia kehilangan segalanya. Tapi dia tidak menyerah. Dengan suara rendah tapi penuh kebencian, dia berkata, "Arman, kau adalah anakku.
Bagaimana bisa kau berdiri di pihak wanita ini dan melawan darah dagingmu sendiri? Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku lelah menjadi bonekamu, Bu. Aku lelah hidup dalam kebohongan. Dan aku lelah melihat orang-orang menderita karena ambisimu. Persidangan itu menjadi pertempuran emosional yang menguras tenaga. Tapi aku tidak akan mundur. Aku tahu kebenaran ada di pihakku, dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menang lagi. Ini adalah saatnya untuk mengakhiri semuanya, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah persidangan menjadi medan perang yang tak kalah melelahkan. Pihak pengacara Ibu Arman terus mencari celah untuk menyerang. Sementara aku dan timku, Arman, Lita, dan detektif swasta yang membantu kami, berusaha menguatkan posisi. Lita, yang bekerja tanpa lelah, akhirnya menemukan sesuatu yang sangat penting. Saksi palsu yang dibawa oleh Ibu Arman ternyata memiliki catatan kriminal, termasuk keterlibatan dalam kasus serupa sebelumnya. Dia seorang pemalsu profesional, kata Lita sambil meletakkan tumpukan dokumen di meja. Dia pernah bekerja untuk klien kaya lainnya yang ingin menjatuhkan orang dengan cara licik. Ini bukti kuat untuk mendiskreditkan kesaksiannya. Aku menarik napas lega, meskipun hanya sesaat. Ini berita bagus, tapi apakah cukup untuk membuat pengadilan berpihak pada kita? Kita harus melawan lebih keras, jawab Lita. Kebenaran ada di pihak kita, tapi tanpa tekanan yang cukup, hukum bisa dipermainkan. Sesi persidangan berikutnya, pengacara kami dengan percaya diri mempresentasikan temuan Lita. Bukti itu diterima oleh hakim sebagai materi penting, dan saksi palsu akhirnya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan. Wajah pria itu pucat saat pengacara kami mulai menggali detail latar belakangnya. Benarkah Anda telah bekerja untuk klien lain dalam kasus serupa, Tuan Budi? Tanya pengacara kami dengan nada tajam. Pria itu tampak gelisah. Saya hanya melakukan apa yang diminta. Saya tidak tahu banyak soal itu. Dan siapa yang meminta Anda memberikan kesaksian palsu di pengadilan ini? Dia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, saya tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa, atau tidak mau. Pengacara kami mendesaknya. Pria itu tidak menjawab lagi. Wajahnya yang penuh rasa bersalah sudah cukup untuk menunjukkan pada semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Itu adalah momen penting yang membuat posisi Ibu Arman semakin goyah. Di luar ruang sidang, aku bertemu Arman. Dia duduk di bangku panjang, wajahnya terlihat lelah dan kosong. Aku mendekatinya dengan hati-hati. Terima kasih sudah bersaksi, kataku pelan. Dia mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum meskipun jelas sulit. Aku tidak tahu apakah ini cukup untuk menebus semuanya, Nia. Aku masih merasa bersalah, karena tidak melakukan apapun saat semuanya terjadi. Aku duduk di sebelahnya, mencoba memahami apa yang dia rasakan. Arman, aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkanmu. Tapi aku tahu satu hal, kebenaran ini tidak akan terungkap tanpa keberanianmu. Itu berarti banyak. Dia mengangguk pelan. Aku hanya ingin kau tahu, Nia, aku benar-benar menyesal. Dan jika aku bisa mengubah sesuatu, aku akan melakukannya. Aku menatapnya lama. Ada bagian dari hatiku yang masih sakit, tapi ada juga bagian kecil yang merasa lega. Arman telah memilih untuk berdiri di pihak yang benar, meskipun itu berarti melawan ibunya sendiri. Seminggu kemudian, pengadilan mencapai klimaksnya. Semua bukti dan kesaksian telah disampaikan, dan hakim akhirnya memberikan putusannya. Ibu Arman dinyatakan bersalah atas penculikan, pemalsuan dokumen, dan penganiayaan. Hukuman yang dijatuhkan cukup berat,
Bertahun-tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dalam waktu dekat. Ketika putusan itu dibacakan, aku merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Namun, aku juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Ini bukan hanya kemenangan, tapi juga akhir dari perjuangan panjang yang telah menguras segalanya dariku. Di luar ruang sidang, Ibu Arman menatapku untuk terakhir kalinya saat dia dibawa pergi. Wajahnya tidak lagi penuh kemarahan, melainkan sesuatu yang mendekati kehancuran. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik Arman sebentar sebelum menghilang di balik pintu. Beberapa bulan berlalu, dan aku mencoba memulai hidup baru. Aku kembali ke pekerjaanku sebagai desainer, sesuatu yang selalu menjadi pelarianku dari kenyataan. Arman juga memutuskan untuk pindah dari rumah besar itu, meninggalkan kenangan buruk yang selama ini membebani dirinya. Suatu sore, dia datang ke apartemenku. Kali ini tanpa undangan, tapi aku tidak menolak. "Nia, aku ingin bicara," katanya dengan nada serius. Aku mengangguk, mempersilakannya masuk. "Apa yang ingin kau bicarakan?" Dia menarik napas dalam. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Tapi aku ingin tahu, apakah ada kesempatan untuk memulai lagi? Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, tapi aku ingin menebusnya. Jika kau mengizinkan." Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku telah melalui begitu banyak luka, dan meskipun sebagian telah sembuh, aku tidak yakin apakah aku siap untuk membuka hati lagi. "Arman, aku butuh waktu," jawabku akhirnya. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Bukan hanya tentangmu, tapi juga tentang diriku sendiri." Dia mengangguk, menerima jawaban itu dengan tenang. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan menunggumu." Saat dia pergi, aku duduk sendirian di apartemen kecilku, memikirkan semua yang telah terjadi. Hidupku mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali seperti dulu, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Malam itu, aku duduk termenung di balkon apartemenku, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip-kelip. Udara malam yang dingin menusuk kulitku, tapi pikiranku lebih sibuk memikirkan percakapan terakhir dengan Arman. Kata-katanya terus terngiang di benakku, tentang kesempatan, tentang penebusan, dan tentang kesediaannya menunggu. Sebagian hatiku ingin memberinya kesempatan. Bukan karena aku masih mencintainya seperti dulu, tetapi karena aku melihat perubahan nyata dalam dirinya. Namun, bagian lain dari diriku masih dihantui oleh luka-luka yang ditinggalkan oleh masa lalu. Kepercayaan yang pernah kusimpan untuknya telah hancur, dan aku takut membangunnya kembali hanya untuk dihancurkan lagi. Beberapa minggu berlalu, dan hidupku mulai berjalan lebih stabil. Aku menerima banyak proyek desain baru yang membantuku tetap sibuk, bahkan hingga larut malam. Pekerjaan adalah pelarianku, tapi aku tahu itu tidak akan bisa menggantikan kekosongan yang masih terasa di dalam hati. Lalu, suatu sore, aku menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya terdengar familiar, tapi aku tidak langsung mengenalinya. "Nia," kata suara itu dengan nada hati-hati. "Ini Alia." Aku terdiam beberapa saat, terkejut. Alia, wanita yang menikah dengan Arman atas rencana busuk ibu mertuanya, wanita yang selama ini menjadi bagian dari luka-luka yang kualami. Apa yang dia inginkan dariku sekarang? "Ada apa?" tanyaku dingin. "Aku tahu kau tidak ingin bicara denganku," katanya cepat. "Tapi aku harus bertemu denganmu.
Ada sesuatu yang penting yang harus kau tahu. Aku menghela napas panjang, merasa ragu. Aku tidak tahu apakah aku ingin mendengarnya. Alia, aku sudah cukup lelah dengan drama ini. Tolong, pintanya, suaranya hampir seperti bisikan. Hanya satu kali saja. Setelah itu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah beberapa saat berpikir, aku akhirnya setuju. Rasa penasaran mengalahkan keenggananku. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat aku tiba, Alia sudah menungguku di meja paling sudut. Wajahnya terlihat cemas dan lelah. "Nia," katanya pelan ketika aku duduk di hadapannya. "Terima kasih sudah datang." "Apa yang kau mau?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia menghela napas panjang, menunduk sejenak sebelum menatapku lagi. "Aku ingin minta maaf. Untuk semuanya. Untuk ikut dalam permainan Ibu Arman. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak tahu harus bagaimana waktu itu." Aku menatapnya tajam, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. "Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua yang terjadi, kau baru ingin bicara?" Dia menelan ludah, tampak gugup. "Karena aku tahu sesuatu yang belum terungkap di persidangan. Ada satu rahasia besar yang disimpan Ibu Arman, dan aku pikir kau harus tahu." Alia mulai menceritakan segalanya. Ternyata, rencana Ibu Arman jauh lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Dia tidak hanya menculikku dan memaksa Arman menikahi Alia. Ada rahasia lain yang lebih mencengangkan. Dia telah memalsukan wasiat ayah Arman, merebut harta yang seharusnya menjadi milik Arman dan keluarganya. Dia memanfaatkan kekuatannya untuk menyingkirkan siapapun yang menghalanginya, kata Alia dengan suara bergetar. "Dan aku ikut terjebak dalam semua ini." Dia mengancamku, mengatakan bahwa aku tidak punya pilihan. Aku mengepalkan tangan di atas meja, berusaha menahan emosi. Jadi, semua ini bukan hanya tentang aku. Dia menghancurkan hidup banyak orang. Alia mengangguk pelan. "Aku tahu aku salah karena tetap diam selama ini. Tapi sekarang, aku ingin membantumu. Aku punya bukti yang mungkin bisa membuka semuanya." Dia menyerahkan sebuah amplop coklat padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Ketika aku membukanya, isinya adalah salinan dokumen-dokumen lama, termasuk beberapa surat yang menunjukkan transfer aset yang mencurigakan. "Ini adalah bukti baru yang bisa memperkuat kasusku. Aku tidak tahu apakah ini cukup," kata Alia, suaranya penuh penyesalan. "Tapi aku harap ini bisa membantu." Aku mengangguk pelan, mencoba meredakan emosi yang bergejolak di dalam dadaku. "Terima kasih, Alia. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku menghargai ini." Hari berikutnya, aku bertemu Lita dan detektif kami untuk membahas temuan baru itu. Mereka setuju bahwa bukti ini bisa membuka kasus baru, terutama jika kami berhasil membuktikan bahwa Ibu Arman memalsukan dokumen hukum. "Ini langkah besar," kata detektif itu. "Tapi kita harus hati-hati. Orang seperti Ibu Arman selalu punya cadangan kekuatan yang tidak kita duga." Aku mengangguk, tahu bahwa perjuangan ini masih jauh dari selesai. Tapi kali ini, aku merasa lebih siap. Dengan bukti baru dan orang-orang yang mendukungku, aku percaya bahwa kebenaran akhirnya akan menang, meskipun jalannya panjang dan penuh rintangan. Di tengah semua ini, Arman tetap berada di sisiku. Dia tidak pernah memaksakan dirinya, tapi dia selalu ada ketika aku membutuhkannya. Aku mulai melihat sisi dirinya yang baru, sisi yang lebih tulus, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab. Meskipun aku belum sepenuhnya membuka hati, aku tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang perlahan tumbuh kembali. Namun,
Aku tahu masih ada banyak yang harus diselesaikan sebelum aku bisa memikirkan masa depan kami. Hidupku sekarang seperti teka-teki besar yang perlahan-lahan kususun kembali. Potongan-potongan kebenaran mulai terbuka. Tapi aku tahu bahwa masih ada banyak misteri yang harus kuungkap. Dan aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap, sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Hari itu tiba. Persidangan tambahan untuk menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen oleh Ibu Arman berlangsung. Dengan bukti-bukti yang baru aku terima dari Alia, aku merasa yakin bahwa ini adalah langkah terakhir untuk menghancurkan pengaruh Ibu Arman sepenuhnya. Namun, aku tahu wanita itu bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Di ruang sidang, suasana terasa tegang. Pengacara Ibu Arman, meskipun kehilangan sebagian kepercayaan diri setelah kasus sebelumnya, tetap mencoba menyusun strategi untuk menyelamatkan kliennya. Mereka membantah semua tuduhan dan bahkan menuding aku telah memanipulasi bukti untuk kepentingan pribadiku. Hakim memanggilku ke mimbar untuk bersaksi. Saat aku berdiri di sana, aku merasa setiap mata di ruangan itu tertuju padaku, menunggu apa yang akan kukatakan. Dokumen-dokumen ini, kataku sambil menunjukkan bukti yang kuterima dari Alia, menunjukkan bahwa Ibu Arman telah memalsukan wasiat mendiang suaminya untuk merebut seluruh aset keluarga. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga penghancuran kepercayaan dalam keluarganya sendiri. Pengacara Ibu Arman bangkit. Bagaimana kami tahu bahwa bukti ini asli? Apakah Anda tidak memiliki motif pribadi untuk menjatuhkan klien saya? Aku menatapnya dengan tenang. Dokumen ini telah diverifikasi oleh ahli forensik. Tinta, kertas, bahkan tanda tangan yang digunakan telah dinyatakan palsu oleh laboratorium independen. Jika Anda ingin menyangkal, silakan periksa sendiri. Wajah pengacara itu berubah pucat. Dia mencoba melanjutkan argumennya, tetapi jelas bahwa posisinya semakin sulit dipertahankan. Sesi persidangan berikutnya menjadi lebih panas. Ibu Arman akhirnya dipanggil untuk memberikan keterangannya. Dia masih berusaha mempertahankan citranya sebagai wanita yang tak bersalah. Tetapi tekanan dari bukti-bukti yang terus menumpuk mulai membuatnya goyah. Saat dia berbicara, aku memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri terlihat semakin gelisah. Tangannya gemetar saat dia menjawab pertanyaan dari hakim. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku tahu itu hanya masalah waktu sebelum semuanya terungkap. Akhirnya, hakim bertanya dengan nada tegas, "Chonya, apakah Anda mengakui bahwa Anda memalsukan dokumen ini untuk mendapatkan kendali atas aset keluarga?" Dia terdiam cukup lama. Seluruh ruang sidang menahan napas. Kemudian, dengan suara rendah tapi penuh kebencian, dia berkata, "Ya, saya melakukannya. Tapi saya tidak menyesal. Semuanya kulakukan untuk melindungi keluarga saya. Semua ini karena Arman terlalu lemah untuk mengambil kendali." Pengakuannya membuat seluruh ruangan terkejut. Bahkan pengacaranya tampak kehilangan kata-kata. Hakim mengetukkan palu, memerintahkan sidang ditunda sementara untuk mempertimbangkan putusan. Saat aku meninggalkan ruang sidang, aku merasa lega sekaligus tegang. Ini adalah akhir dari konflik panjang yang telah menghancurkan hidupku. Tapi aku tahu, masih ada satu hal yang belum kuselesaikan. Hubunganku dengan Arman. Di luar gedung pengadilan, aku melihatnya berdiri di sudut, menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Aku mendekatinya, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku. "Arman," kataku akhirnya, "semuanya sudah selesai. Kebenaran akhirnya terungkap." Dia mengangguk pelan. "Tapi tidak ada yang benar-benar selesai, Nia.
Aku tahu aku telah membuat begitu banyak kesalahan. Aku tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin mencoba membangun masa depan, jika kau mengizinkan. Aku menghela napas, menatap matanya yang penuh harap. Ada bagian dari diriku yang ingin mempercayainya lagi. Tapi ada juga bagian yang masih ragu. Arman, aku butuh waktu, kataku jujur. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu. Tapi aku tidak ingin membencimu selamanya. Kita bisa mulai dari awal, sebagai teman. Dia tersenyum tipis, meskipun jelas itu bukan jawaban yang dia harapkan. Aku mengerti. Aku akan menunggumu, apapun yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Ibu Arman menerima hukuman tambahan karena pemalsuan dokumen dan tindak kejahatan lainnya. Rumah besar itu, yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, kini disita oleh pemerintah. Semua rencana busuknya telah runtuh, dan aku tahu dia tidak akan bisa menyakiti siapapun lagi. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di kota ini, membangun kembali hidupku dari awal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Matahari terbenam dengan indah di ufuk barat, memberikan warna keemasan pada langit yang sebelumnya kelabu. Aku duduk di taman kota, menikmati semilir angin yang lembut menerpa wajahku. Di sebelahku, Arman duduk diam, memandangi pemandangan yang sama. Beberapa bulan telah berlalu sejak persidangan terakhir, dan meskipun banyak yang berubah, ada hal-hal yang masih terasa sama. Aku tidak pernah berpikir kita akan sampai di titik ini, kata Arman pelan, memecah keheningan. Aku pikir aku telah kehilanganmu untuk selamanya. Aku tersenyum tipis, tidak menoleh padanya. Arman, hidup tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk benar-benar menghargainya. Dia mengangguk, lalu menatapku dengan mata yang penuh ketulusan. Aku hanya ingin kau tahu, Nia, apapun yang terjadi di masa depan, aku bersyukur karena kau pernah menjadi bagian dari hidupku. Kau mengajarkanku arti keberanian, keteguhan, dan cinta yang sejati. Aku menarik napas dalam, merasakan haru yang menghangatkan hatiku. Dan aku juga belajar sesuatu darimu, Arman. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi diri sendiri kesempatan untuk hidup tanpa beban. Dia terdiam sejenak, sebelum berkata, apakah itu berarti kau sudah memaafkanku? Aku menatapnya kali ini, langsung ke dalam matanya. Aku memaafkanmu, Arman. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita, tapi aku memaafkanmu. Senyum lembut menghiasi wajahnya, dan aku tahu itu adalah awal yang baru. Tidak ada jaminan bahwa kami akan bersama lagi, tapi tidak ada lagi kebencian yang menghalangi kami untuk melangkah ke depan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima proyek besar yang mengharuskanku pindah ke kota lain. Sebelum pergi, aku mengunjungi rumah besar yang dulu menjadi saksi bisu dari begitu banyak rasa sakitku. Rumah itu kini kosong, tertutup rapat, tapi aku berdiri di depannya dengan hati yang lebih ringan. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu, kepada semua luka dan kesedihan yang pernah kurasakan di tempat itu. Aku tahu, dengan melangkah pergi, aku membuka lembaran baru dalam hidupku, lembaran yang penuh harapan dan kemungkinan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tikungan, naik dan turun, suka dan duka. Namun, setiap luka yang kita alami membawa pelajaran yang berharga. Dari kisah ini, aku belajar bahwa meskipun dunia mungkin mencoba meruntuhkanmu, kekuatan untuk bangkit selalu ada di dalam dirimu sendiri.
Jika kamu sedang melalui masa sulit, ingatlah bahwa setiap badai pasti berlalu. Jangan takut untuk berdiri teguh pada kebenaranmu, bahkan ketika dunia tampak melawanmu. Percayalah, kebenaran selalu memiliki cara untuk menemukan jalannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman. Jaga hati, kuatkan langkah, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Salam hangat dariku.